warahmatullahi wabarakatuh. Seperti janji saya kemarin, jadi hari ini saya akan membuatkan video lanjutan dari perkuliahan kita yang sempat terhenti kemarin. Nah, masih dengan membahas tentang apa keuntungan dari bentuk simplisia bentuk simplisia yang sudah kering. Ya, simplisia itu kan bentuk sedianya kering ya, dibandingkan dengan bahan baku yang masih basah. Jadi pada bahan baku basah itu ada dua kerugian, yaitu yang pertama masih memungkinkannya terjadi reaksi enzimatis ketika si bahan baku itu dalam masih bentuk sediaan basah. Dan yang kedua, seperti yang banyak kemarin dibahas gitu ya, banyak kemarin dijawab adalah memungkinkan sekali untuk ditumbuhi mikroba. Kenapa? Bahwa kita tahu ketika kadar airnya tinggi itu akan mungkin mikroba itu senang di sana. Jadi mikroba sangat mungkin untuk mengkontaminasi dari kesediaan basah tersebut gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke yang pertama, reaksi enzimatis. Jadi pada bahan baku yang masih basah itu ada enzim-enzim yang memang masih memungkinkan terjadi reaksi enzimatis. Di antaranya adalah ini ada reaksi enzim hidrolase. Enzim hidrolase ini dapat menghidrolisis senyawa-senyawa. Contohnya ini adalah ester. Senyawa-senyawa dalam bentuk ester dapat terhidrolisis menjadi bentuk asam salisilat dan etanol. Karena kita tahu, kalau Anda masih ingat di mata kuliah kimia organik dulu, reaksi pembentukan dari ester gitu ya, esterifikasi itu pembentukannya dari reaksi asam karboksilat ditambah alkohol ya. Nah, di sini contohnya adalah saya gambarkan di sini adalah metil salisilat dari daun gandapura ya. Metil salisilat dari daun gandapura itu, metil salisilat adalah bentuk esternya ya. Kemudian bentuk ester ini ketika ada enzim hidrolase dia akan terhidrolisis menjadi asam karboksilat dan alkoholnya adalah metanol ya. Jadi kalau misalnya kita mau bikin metil salisilat, kita reaksikan antara asam karboksilat dan metanol. Tapi karena ada reaksi hidrolisis dari enzim hidrolase tadi, maka akan balik lagi reaksinya sehingga malah terpecah menjadi asam karboksilat dan alkohol. Sehingga kita tidak dapatkan aktivitas dari metil salisilatnya ya. Jadi misalnya kalau kita bikin misalnya gandapura gitu ya. Gandapura itu kan metil salisilat itu punya fungsi misalnya menghangatkan tubuh, menghilangkan pegel-pegel gitu ya. Jadi hilang efek metil salisilatnya, malah dia balik lagi menjadi asam salisilat dan alkohol. Padahal kita tahu bahwa bentuk asam salisilat ini bersifat iritatif. Jadi misalnya kulit-kulit yang mudah teriritasi gitu ya, yang sangat sensitif itu bisa malah teriritasi. Dia juga dapat mengiritasi mata gitu ya, si asam salisilat ini. Nah, lanjutannya akan saya lanjutkan di video berikutnya.